Halo teman-teman. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang programmer gitu ya. Sekarang kita akan belajar tentang bahasa pemrograman itu sendiri. Baik, mari kita lihat mesinnya komputer. Jadi pahami bahwa komputer adalah mesin ya. Bagaimana cara menangkap suatu resep memprogram ke dalam proses mekanis mesin. Tentu saja kita harus melakukan itu, yaitu membuat program yang fix. Contoh sederhana adalah kalkulator yang sudah pasti-pasti saja programnya. Kemudian membuat program untuk kemudian dilakukan suatu penyimpanan. Jadi mesin akan dapat menyimpan data dan mengeksekusi suatu instruksi yang ada. Mari kita lihat secara detail arsitektur mesin yang kita miliki, CPU sekarang. Nah, di dalam CPU, prosesor kalian, apa yang akan dilakukan? Yaitu dia terdiri dari control unit dan arithmetic logic unit. Kemudian dia akan berkomunikasi juga dengan memori. Komunikasinya dilewatkan oleh suatu yang disebut dengan bus ya, seperti yang kalian pelajari ketika sekolah ya. Jadi tentang dasar dari fisik komputernya itu seperti itu. Jadi dalam inti dari komputer, otaknya si komputer tadi ada control unit, kemudian ada arithmetic logical unit. Arithmetic logical unit itu untuk perhitungan matematika, aritmatikanya, kemudian control unit untuk mengontrol perhitungan aritmatika tadi, memori untuk menyimpan. Ya, jadi memori itu ada memori yang letaknya itu di dalam mesin CPU-nya itu sendiri atau prosesornya tadi, yang disimpan di memori sementara cache. Kemudian ada yang menyimpannya di memori yang dia itu bersifat memori yang permanen seperti hard disk misalnya, atau memori yang tidak permanen misalnya RAM. Nah, jadi arsitektur dasar mesin, ketika ada input itu masuk, kemudian input tadi akan diterima oleh control unit dan arithmetic logical unit untuk kemudian terjadi pertukaran data antara mereka itu. Dan itu bisa jadi dimasukkan di memori sementara. Proses di dalam sini itu akan berlangsung terus-menerus. Sampai pada akhirnya si komputer tadi, otaknya si komputer tadi bisa menjawab apa yang diperintahkan oleh dia melalui mekanisme input tadi, sehingga dia akan menghasilkan output yang mungkin nanti outputnya akan ditampilkan di perangkat output, misalnya monitor seperti itu. Nah, program menyimpan jadi maksudnya penyimpanan program di komputer itu adalah urutan dari instruksi atau perintah tersimpan di dalam komputer, terdiri dari aritmatika dan logika, kemudian tes sederhana, kemudian transmisi data, perpindahan antara data yang dihitung tadi dipindah ke memori sementara, kemudian kembali lagi ya seperti itu. Nah, terdapat program yang spesial, jadi atau suatu program itu merupakan program komputer atau software komputer yang dia itu memiliki tugas spesial. Tugas spesialnya itu adalah dia bisa mengeksekusi perintah-perintah atau instruksi yang dimasukkan oleh user sesuai urutan hingga dia selesai diproses. Ada dua program spesialnya. Yang pertama adalah interpreter dan yang kedua adalah compiler. Interpreter itu adalah menerjemahkan dan mengeksekusi setiap perintah dalam suatu aksi urutan. Jadi langsung perintah demi perintah. Kalau compiler itu dia menghasilkan kode objek dulu, kemudian kode objek tadi itu di-match-kan atau di-link-kan dengan suatu yang disebut dengan linker, kemudian kode tadi bisa dapat dieksekusi. Bedanya adalah kalau interpreter eksekusinya dilakukan secara langsung, tetapi kalau compiler tidak. Biasanya kalau interpreter eksekusi yang dilakukan secara langsung tadi itu akan menghasilkan suatu bahasa mesin yang disebut dengan bytecode. Nah, itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut ketika kita sudah masuk ke bahasa pemrograman Python. Karena yang akan kita gunakan nanti adalah bahasa pemrograman Python yang notabene dia adalah program spesial interpreter. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bahasa pemrograman. Bagaimana agar mesin paham dengan perintah kita? Ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan bahasa mesin, yaitu biner atau 1010 seperti itu ya. Membuat urutan biner. Pastinya banyak sekali itu, kalau kalian nulis di buku tidak akan pernah selesai itu. Kemudian menggunakan bahasa pemrograman. Contohnya untuk melakukan output perintah halo, cuman keluar outputnya halo seperti itu saja. Itu dengan perintah print dalam kurung halo. Aturan sintaknya seperti ini misalnya. Nah, kalau bahasa mesinnya bagaimana? Ini mungkin 10-nya itu akan banyak sekali. Di layar monitor ini saya tidak.
mungkin tidak cukup itu untuk hanya sekedar mengeprint atau mengoutputkan suatu tulisan halo. Nah, itu tergantung pilihan kalian masing-masing. Tetapi kalau kita belajar di dasar pemrograman ini, tentu saja kita akan gunakan yang paling praktis yang memungkinkan untuk kita gunakan, yaitu bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ada banyak ya, seperti yang sebelumnya dijelaskan, ada Fortran, COBOL, LSP, Prolog, Pascal, Basic C, C++, C#. Kalau saya sebutkan semua selesai. Ini gambarannya nama-nama bahasa pemrogramannya. Nah, di dalam suatu bahasa pemrograman dia memiliki aspek bahasa atau yang mengkonstruksi secara primitif. Jadi bahasa Indonesia kita memiliki kata secara primitif kan, kita memiliki angka. Kemudian di bahasa pemrograman juga sama, dia memiliki string, dia memiliki number, dia juga memiliki operator matematika untuk mengkombinasikan misalnya sesama number untuk menghitung itu. Bisa jadi seperti itu. Dan masih banyak lagi. Nah, kemudian aspek bahasa yang lain selain konstruksi primitif yaitu adalah sintaksis. Di bahasa Indonesia misalnya, kita kenal SPOK ya, subjek, predikat, objek itu. Dan itu harus sesuai sintaksisnya. Misalnya aturan di bahasa Indonesia adalah ibu makan nasi, ya. Secara sintaksis itu valid kan? Ibu makan nasi. Subjeknya ibu, predikatnya makan, objeknya nasi. Nah, kalau itu dibalik, nasi ibu makan, bagaimana orang akan memahami bahwa itu bahasa Indonesia yang benar? Artinya secara sintaks dia kebalik-balik. Jadi tidak valid secara sintaksisnya. Nah, di bahasa pemrograman juga demikian. Misalnya kita punya dua tipe data itu, yaitu yang pertama adalah hi, menggunakan petik itu artinya dia adalah suatu kata, kemudian 5 itu artinya dia adalah suatu angka. Kalau dikombinasikan tidak akan bisa, secara sintaksis itu tidak valid. Nah, di bahasa pemrograman yang sintaksisnya itu valid yaitu suatu nilai tipe data yaitu 2 misalnya, tipe data angka, ada operator penjumlahannya, kemudian angka lagi, operator perkalian, kemudian angka lagi. Ya, ini secara sintak di bahasa pemrograman itu valid. Nah, mirip-mirip ya sintaknya seperti sintak matematika. Kalau ini untuk perhitungan aritmatika. Seperti itu. Di bahasa pemrograman pun juga punya aturan sintaksis. Nah, kemudian yang ketiga berikutnya adalah semantik statis. Suatu kalimat yang valid secara sintak dan mempunyai arti. Artinya kata-kata yang dimaksudkan tadi dia memiliki makna yang benar, valid. Contoh di bahasa Indonesia, ibu dimakan nasi. Ibu dimakan nasi. Secara sintak benar ya, SPOK-nya benar itu kan. Hanya saja yang di tengah, di predikatnya itu kok dimakan ya, tidak mau makan. Berarti dia secara semantik ya, semantik statis itu tidak valid. Maknanya jadi aneh gitu. Ibu dimakan nasi. Harusnya kan nasi yang dimakan ibu atau ibu memakan nasi kan. Nah, seperti itu. Di bahasa pemrograman juga sama. Misalnya 3 ditambah 5 itu kan sudah benar kan, semantik statisnya valid, 3 ditambah 5, mungkin nanti ada sama dengannya terus bagaimana. Nah, yang di bawahnya 3 ditambah string gitu. Atau istilahnya kata. Nah, ini akan menimbulkan makna ambigu. 3 yang ada di sini itu adalah kata atau angka. Kalau dua-duanya sama-sama angka atau sama-sama kata itu tidak jadi masalah. Tapi kalau ini berbeda itu mungkin jadi masalah. Jadi semantik valid artinya makna yang terkait dengan rangkaian simbol kata tadi itu benar secara sintaks tanpa ada kesalahan semantik statis. Jadi kalau yang dua-duanya ini sudah dia semantik valid. Tetapi semantik statisnya tadi itu tidak valid. Oke. Kemudian kesalahan memprogram. Nah, beberapa mahasiswa atau programmer pemula ya, saya bilang saja programmer newbie gitu ya, noob gitu misalnya. Itu dia membuat program, itu biasanya kalang kabut itu gini. Dia tuh takut. Dia mengetik print aja nanti ada yang
keliru. Misalnya di Python itu ada perintah untuk membuat output namanya print, print. Secara sintak print tadi itu kecil, tidak boleh P-nya besar atau pakai tulisan yang alay gitu, nggak boleh. Jadi print tadi kecil semua, lalu ada kurung buka, kurung tutup, di mana di dalamnya tadi kita bisa memasukkan suatu kata di dalam kurung buka, kurung tutup tadi. Itu sudah aturan sintak yang ada. Nah, programmer pemula biasanya mengabaikan beberapa sintak ini. Misalnya ketika kita di bahasa Indonesia kita lupa menggunakan titik, berarti kan statementnya tadi atau kalimatnya tadi itu tidak akan pernah dianggap berhenti. Nah, itu sama sebetulnya. Nah, kita harus membiasakan error-error yang tadi itu atau error sintak tadi itu diminimalkan. Tapi bagi pemula ya tentu saja itu kadang tipe-tipe sedikit, oke tidak masalah karena masih pemula. Jadi nanti lama-kelamaan mungkin Anda akan terbiasa. Kemudian pastikan juga bahwa program yang kita buat itu tidak ada error semantik statis yang itu dapat menimbulkan perilaku yang tidak terduga. Nah, permasalahan yang lain itu juga bisa jadi yang masalah karena kesalahan dari diri kita sendiri. Secara sintaks sudah benar, kemudian misalnya kita mau membuat program untuk mengukur suhu ya. Suhu mendidih itu kan di atas 100 derajat Celcius. Tapi di programnya ketika kita masukkan suhunya misalnya 90 derajat Celcius itu sudah mendidih. Nah, itu ada yang keliru. Itu namanya istilah kerennya itu adalah bug. Bug itu kutu. Jadi kalau kita misalnya sakit kutu rambut itu ya, nah, solusinya adalah kalau di Jawa itu metani, yaitu melakukan bahasa kerennya itu adalah debugging. Apa itu debugging? Yaitu proses untuk mencari kutu. Bagaimana caranya? Melihat satu helai per helai rambut. Berarti yang akan kita lihat adalah baris per baris coding. Nah, kita cek dulu setiap baris coding, jangan-jangan ada yang keliru. Bukan secara sintak, tetapi keliru ketika logiknya tadi ya. Masalah yang lebih rumit seperti crash, memory leak, dan segala macam itu mungkin akan dialami ketika kalian membuat program yang sifatnya itu luar biasa besar itu, atau program-program yang membutuhkan kompleksitas yang tinggi. Oke, itu saja. Jadi berikutnya kita akan mulai langsung masuk ke praktikum ya, bahasa Python-nya. Oke, terima kasih.